Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi sama aku Cici di Hong Kong. Dan semoga teman-teman semua tidak bosan untuk selalu menonton video keseharian aku sebagai TKW Hong Kong ya. Ini kegiatan di pagi hari aku. Nah, kebetulan sekarang aku lagi nyiapin buat makan siang ya, seperti biasa. Masak nasi. Jam makan siangnya jam 12:30 ya. Jadi ini aku harus udah siap-siap karena aku tuh double masaknya sama masak MPASI momongan aku juga ya teman-teman, seperti itu. Jadi aku harus ekstra gesit. Oh ya, di sini aku mau jelasin lagi ke kalian. Jadi kalian semua atau teman-teman semua jangan tergiur akan gaji gedenya bekerja di Hong Kong itu ya teman-teman. Jadi sebelum itu kalian harus kuatkan mental dulu, belajar bahasa, terus kalian harus bener-bener bulat ya. Karena job di sini itu kalau misalkan jaga bayi itu jadi nggak hanya jaga bayi tok ya, atau jaga nenek, nggak hanya jaga nenek tok kayak gitu. Kalau di Hong Kong itu rata-rata kalau misalkan kita mendapatkan job jaga bayi itu jadi ada masak, ada maisung, belanja, terus apa namanya, ada bersih-bersih, bahkan ada yang cuci mobil juga ada. Semuanya itu menyangkut pekerjaan itu ya, semuanya kita yang kerjain nih. Jaga bayi tok itu sedikit ya teman-teman, itu hanya 1-2 orang ya kayak gitu. Kebanyakan itu ngomong sambil maisung lah, sambil bebersih lah, beberes lah kayak gitu. Jadi nggak hanya itu tok. Soalnya di video aku sebelumnya dulu banget ada yang komen tuh kayak gini, enak dia jaga kalau misalkan nggak capek jaganya cuman bayi tok, aku juga mau kayak gitu. Di sini tuh nggak ada yang jaga bayi tok gitu ya teman-teman, bukan nggak ada sih, jadi sedikit kayak gitu. Jadi kalau untuk kalian yang punya niat bekerja ke sini terus menilainya di sini itu cuman hanya kerjanya itu kayak jaga bayi aja, enggak ya teman-teman. Kita itu harus masak. Terus masaknya itu kan ada sarapan, terus ada masak makan siang, ada masak makan malam kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk orang Hong Kong sendiri itu kalau misalkan masak itu kebanyakan malamnya aja. Tapi kalau untuk di keluarga majikan aku, jadi siang sama malam itu masak kayak gitu. Jadi untuk makan siang sama makan malam, karena pagi itu kita sarapannya beli ya teman-teman di luar. Jadi kayak beli roti lah, terusan hamburger yang McD lah kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku itu masaknya siang sama malam gitu. Tapi di sisi lain itu masaknya aku itu dibarengi sama bikin MPASI momongan aku ya. Jadi momongan aku masih pakai MPASI, tapi kalau malam dia itu makannya nasi ya teman-teman. Jadi nasinya itu agak lembek seperti itu. Karena belum bisa banget makan nasi yang keras-keras. Kalau misalkan pagi, siang itu dia makan bubur, terus kalau misalkan malam itu dia makan nasi. Oke, di sini aku sambil kerja aja ya teman-teman. Nah, siang ini aku tuh mau masak haikwat sama sayur ya, sama tumis sayur aja. Jadi kayak iga babi di steam kayak gitu loh. Di steam dikasih bawang putih ya, terus kecap asin, terus daun bawang ya, terus minyak kayak gitu. Daun bawangnya nanti dikasihnya terakhir. Jadi untuk bahasa itu di Hong Kong sangatlah penting ya teman-teman. Kalau kalian nanya kalau bahasa itu belum hafal, maksudnya belum lancar atau belum gimana, itu ya wajib banget ya teman-teman belajar. Jadi belajar sambil berjalan, sambil mencari majikan kayak gitu ya teman-teman. Minimal kita itu punya dasarnya ya teman-teman.
jadi ngerti kayak gitu. Pastilah kalian ngerti, soalnya kan belajar di PT kan lumayan ya, jadi lumayan ada 2-3 bulan 4 bulan juga ada ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan belum dapat majikan ya terus belajar kayak gitu, supaya nanti interviewnya lancar. Nah ini tuh sebenarnya majikan aku itu bukan tipe orang yang ribet soal kebersihan ya, karena kalau misalkan cuci piring itu langsung ditaruh di tempatnya boleh, jadi nggak pernah namanya dilap sampai kering, itu enggak ya. Jadi aku tuh di sini jobnya itu jaga anak sama masak ya. Jadi kalau bersih-bersih itu ada waktunya aku ya teman-teman kayak gitu. Jadi kalau waktu akunya luang banget aku baru bersih-bersih, itu pun enggak detail banget bersihnya kayak gitu. Yang penting kamar mandi bersih, kamar tidur bersih. Alhamdulillahnya itu ngepelnya pun aku pakainya seminggu 2 kali ya, karena ukuran rumah aku itu 1000 ya, 1000, jadi lumayan gede. Tapi aku itu enggak kan nggak diperbolehin sih, jadi aturannya cuman seminggu 2 kali ngepelnya. Jadi sekali lagi jangan tergiur gaji gede dan jangan tergiur liburan gitu ya, liburan enak atau makan enak, jalan-jalan kemana aja kayak gitu. Jadi kalau libur bisa jalan-jalan kemana aja seperti itu. Jadi mikir dulu pahitnya ya teman-teman, kerja di orang itu nggak ada yang enak. Kalau kalian ingin bekerja dan punya niat udah bulat, tekad udah bulat, ya silakan gitu. Tapi sebelum itu kalian harus memikirkan dulu pahit buruknya bekerja sama orang ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita itu harus tahan banget telinga, terus harus tahan banget telinga lah intinya kan. Kalau misalkan orang sini kan kalau ngomong tuh kencang, terus kalau ngomong kan kebanyakan asal ceplak ya kayak gitu. Jadi beda sama orang kita kayak gitu, karena adat beda, agama juga beda ya teman-teman, seperti itu. Nah ini nanti ikannya aku cuci dulu pakai air yang mendidih sampai 3 kali atau 4 kali, pokoknya sampai bersih lah, baru nanti aku goreng kayak gitu. Nah seperti ini. Untuk yang udah masuk di DM Instagram itu nanti insya Allah aku bikinin videonya ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi biar si putih-putihnya atau lemaknya itu hilang loh. Jadi majikan aku itu nggak suka yang goreng ikan tapi si putih-putihnya masih ada. Nah kayak gini. Setiap majikan itu punya peraturan dan punya kebiasaan masing-masing ya. Jadi setiap rumah itu atau setiap cece itu pasti beda. Jadi masak dan cara masaknya itu pasti beda ya teman-teman. Jadwalnya lah apanya kayak gitu. Jadi kita harus ngikutin aturan majikan kayak gitu. Itu ya. Nah, nih putihnya banyak banget. Nah, majikan aku kalau misalkan lihat masih banyak ini udah ngomel. Jadi harus benar-benar bersih ya. Terus nanti nyucinya sampai 3 kali lah. Kita diemin dulu. Lanjut aku nyuci tripod.
Oke teman-teman, aku mau matiin si kompor listriknya dulu ya, tadi yang masak ini. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan udah nonton video YouTube aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga rezeki kalian lancar dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, jadi berterima kasih banyak untuk yang sudah komen di video-video aku, dan terima kasih banyak untuk yang sudah DM aku pertanyaan-pertanyaan dan minta dibuatin video ya. Nanti insya Allah kalau misalkan waktunya memungkinkan aku buatin videonya teman-teman. Terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, kalian boleh subscribe ya kalau misalkan kalian suka dengan video aku. Di sini nanti aku mau lanjut goreng ikannya dulu. Aku mau cuci lagi ikannya karena masih ada putih-putihnya ya. Seperti ini ya maunya majikan aku. Jadi yang putih-putihnya itu nggak ada, kayak lemak-lemaknya itu udah nggak ada kayak gitu. Jadi dia tuh sukanya yang begini. Ini kebetulan aku tadi udah ada minyak bekas goreng daging B2 juga, tinggal tak tambahin aja. Jadi ikan untuk di sup itu sama aja ya, kayak untuk dimakan gorengnya itu bukan asal-asalan. Jadi kayak kekuning-kuningan gitu baru diangkat ya, kayak gitu. Oke, udah panas guys. Tak tutup aja. Nah, untuk mbak-mbak yang lagi proses ke Hong Kong, mbak-mbak tetap semangat ya. Kalian tetap semangat menunggu job, dan kalian tetap semangat untuk belajar bahasa Kantonis ya teman-teman. Karena di sini bahasa itu sekali lagi penting ya. Jadi bukan nomor 2, tapi bahasa itu penting banget kayak gitu. Jadi kerja itu kalau kita misalkan nggak nyambung sama majikan ngomong itu pasti majikan marah ya teman-teman. Jadi bukan oke lah majikan sabar 1-2 hari 3 hari, kan kalau misalkan berbulan-bulan itu kan masa kita nggak bisa terus kayak gitu. Majikan suruh ngambil apa kita ngambilnya apa kayak gitu kan. Nah jadi di situ teman-teman harus banyak belajar lagi bahasa Kantonis kayak gitu ya teman-teman. Dan juga masa adaptasi kalau misalkan kita baru pertama kali pergi ke Hong Kong terus kerja di sini, bukan yang pergi pertama kali kerja juga ya. Jadi yang udah X dan pindah majikan itu juga sama harus beradaptasi. Jadi beda rumah beda peraturan seperti tadi yang aku bilang ya. Jadi beda rumah itu beda peraturan, beda kebiasaan kayak gitu teman-teman. Jadi kita itu harus benar-benar kuat mental. Kalau goreng kan kayak gini teman-teman. Oke lah, di sini kita gajinya lumayan ya, tapi kan kita harus bener-bener kuat kayak gitu. Bener-bener kuatnya ya bener-bener kuat tahan banting si telinga. Karena kan kalau orang sini kan tahu sendiri ya kalau orang Cina ngomongnya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau kita bener-bener nih ya cari uang, insya Allah pasti kuat ya sampai finish kontrak teman-teman. Seperti itu. Ini ada celemek tapi aku nggak pakai celemeknya. Jadi males pakai celemek guys. Kayak kalau masak sedikit itu males pakai celemek. Nah di sini aku juga harus nyiapin si jahe anyir gitu. Nanti kalau misalkan jahenya sedikit nanti seng. Kalau misalkan jahenya banyak kan bukan seng. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi baunya itu nggak anyir kayak gitu.
karena si keong apa jahenya itu ini pakainya yang lumayan pedas ya, jadi pakainya segini setengah batang aja. Kurang deh. Nah, terus si ikannya jangan lupa dikasih arak ya. Nah, ini ikannya udah tak goreng seperti ini. Mailulung teh ya, bongong teh, jadi kayak ke kuning-kuningan gitu. Tapi ini aku agak gosong sedikit, biarin karena kalau lebih kering dia lebih suka kayak gitu ya. Nah, terus aku mau rebus airnya dulu temen-temen. Nah, seperti itu ya penjelasan dari aku. Jadi untuk kalian yang ada niat ke sini, kalian jangan tergiur dengan melihat foto-foto teman-teman kita, melihat update tentang gaji lah apalah gitu. Jadi kalian harus berpikir pahitnya kerja di orang itu seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan hanya pergi ke Hongkong untuk liburan liburnya banyak kayak gitu. Jadi di sisi lain itu juga selain liburnya banyak, kita itu Senin sampai Sabtu itu kerja dan itu tuh bener-bener menguji mental dan kesabaran kita ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian semua aku titip pesan, kalian jangan lupa belajar, benar-benar harus belajar bahasa Kantonisnya, dan jangan lupa juga kalian berdoa supaya kalian cepat dapat majikan dan dipilih majikan terus kerja sini ya teman-teman, seperti itu. Sekian dulu video dari aku ya teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.